Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rancangan mock-up sistem antrean rumah sakit mitra kita. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan ketua dan anggota kelompok kami. Muhammad Rifan Aziz sebagai ketua, anggota-anggotanya saya sendiri, Syafira Anbaroswita, Riyad Abdul Hafiz, Muhammad Azmaul Fikri, dan Arul Fajar Ferdiana. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Arul Fajar Ferdiana tentang latar belakang dan solusi pengembangan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudari Syafira yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Materi pertama adalah latar belakang. Dalam sebuah instansi pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit, pelayanan akan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting. Sehingga usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan selalu dilakukan. Selama ini masih banyak kekurangan dan permasalahan dalam pelayanan, terutama di bagian pendaftaran pasien. Kegiatan mengantri ini membuat orang menghabiskan waktunya untuk menunggu. Informasi yang terbatas juga menyebabkan pelanggan harus datang langsung ke lokasi poliklinik rumah sakit hanya untuk melihat kepadatan pelayanan. Hal-hal tersebut yang menyebabkan sebagian orang merasa rugi karena kehilangan waktu dan tenaga setiap akan mengantri. Materi kedua yaitu solusi pengembangan. Menjawab keluhan masyarakat terkait proses pendaftaran pasien yang lama, kami berusaha mengembangkan iptek dengan meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana di tempat pendaftaran pasien dengan berbasis aplikasi online untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran pasien. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Arul Fajar Ferdiana yang sudah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat program, pengertian sistem, pengertian informasi, pengertian sistem informasi, dan pengertian sistem informasi manajemen yang akan disampaikan oleh Saudara Riyad Abdul Hafiz. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan membacakan materi yaitu manfaat program. Manfaat program dari pendaftaran antrian online rumah sakit ini agar memudahkan pasien yang ingin melakukan kontrol kesehatan dengan mudah tanpa harus antri lama di rumah sakit. Memudahkan bagian administrasi dalam mereka pasien yang ingin check up atau kontrol kesehatan setiap bulannya. Karena dengan begitu dapat mengurangi antrian panjang yang ada di rumah sakit. Dan selanjutnya ada pengertian sistem. Sistem adalah hubungan antara unit yang satu dengan unit lainnya yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan serta menuju suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, apabila satu unit dalam suatu perusahaan mengalami gangguan, unit yang lainnya pun akan terganggu dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sistem merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang membentuk suatu kesatuan sebuah organisasi, dan sistem informasi adalah sistem fisik dan sosial yang ditata sedemikian rupa untuk mencapai tujuan tertentu. Dari kedua pengertian di atas, bahwa sistem merupakan kumpulan komponen atau unit yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya pengertian informasi. Informasi menurut MacLeod 2010 merupakan data yang telah diproses atau memiliki arti. Adapun karakteristik penting yang harus dimiliki oleh informasi seperti relevansi, akurat, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Selanjutnya pengertian sistem informasi. Menurut Loudon 2012, sistem informasi adalah komponen-komponen yang saling berkaitan yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menampilkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengaturan, analisa, dan visualisasi pada sebuah organisasi. Selanjutnya pengertian sistem informasi manajemen. Menurut O'Brien yang diterjemahkan oleh Fitriasari dan Kuari, mengemukakan bahwa sistem informasi manajemen adalah jenis awal dari sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial. Sistem informasi menghasilkan produk informasi yang mendukung banyak kebutuhan pengambilan keputusan harian dari para manajemen dan praktisi bisnis. Dan respon yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen menyediakan informasi yang telah ditetapkan oleh para pengambilan keputusan untuk mencukupi kebutuhan informasi. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Riyad Abdul Hafiz yang sudah menyampaikan materinya.
Pemateri selanjutnya yaitu Muhammad Azmaul Fikri yang akan menyampaikan materi tentang teori antrian, pengertian pendaftaran, pengertian rumah sakit, pengertian balsamik, dan usulan sistem. Waktu dan tempat dipersilahkan. Teori antrian. Teori antrian adalah pembagian utama dari pengetahuan tentang antrian. Teori antrian adalah bidang ilmu yang melakukan penelitian untuk mengidentifikasi dan mengukur penyebab-penyebab serta konsekuensi-konsekuensi dari kegiatan mengantri. Pendaftaran. Pendaftaran merupakan cara atau perbuatan yang dilakukan untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pencatatan data seperti nama, alamat, dan nomor KTP. Rumah sakit. Rumah sakit merupakan sebuah lembaga yang menekankan pada pelayanan dan pemasaran jasa. Ada 3 jenis pemasaran yang harus diperhatikan dalam pemasaran jasa, yaitu pemasaran eksternal, internal, dan interaktif. Balasmik. Balasmik merupakan tool yang bisa digunakan untuk merancang wireframe, situs, maupun aplikasi. Tool ini dianggap salah satu yang paling mudah digunakan bahkan bagi para pemula meski tidak memiliki pemahaman tentang kode dan sebagainya. Kami memilih menggunakan aplikasi Balasmik untuk membuat mockup karena mudah digunakan dan kustomisasi elemen yang kompleks. Hal ini hasil yang sudah dibuat dapat diekspor dengan mudah. Usulan sistem. Sistem yang diusulkan proses pendaftaran dengan aplikasi ini diharapkan pasien dapat melakukan check up dan kontrol kesehatan ke dokter tanpa harus datang lebih awal ke rumah sakit mitra kita. Selain itu, pasien juga dapat mengetahui waktu kapan pasien dapat melakukan pemeriksaan oleh dokter karena dapat melihat antrian pasien langsung dari aplikasi Android rumah sakit mitra kita. Pengguna yang terlibat dalam usulan ini adalah pasien dan pihak administrasi. Fungsi dari aplikasi ini berbeda-beda untuk setiap pihak. Misalnya untuk pasien, aplikasi ini digunakan untuk melakukan pendaftaran, mendapatkan nomor antrian, dan melihat antrian pasien. Sedangkan untuk bagian admin, aplikasi ini digunakan untuk menginput info kamar, memverifikasi data pasien yang telah daftar sebelumnya di aplikasi ini, dan mengedit jadwal dokter. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Muhammad Azmaul Fikri yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya tentang tampilan mockup admin yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di dalam tampilan mockup admin ini, tampilan awal aplikasinya seperti ini. Selamat datang di sistem antrian Rumah Sakit Mitra Kita online, Rumah Sakit Mitra Kita Tasikmalaya. Di sini merupakan tampilan awal aplikasi. Lanjut kemudian ke tampilan masuk atau login. Di dalam tampilan masuk atau login ini, Rumah Sakit Mitra Kita Tasikmalaya, kita sebagai admin dapat memasukkan email dan juga password lalu login. Kemudian tampilan home atau beranda. Di dalam tampilan home atau beranda ini ada data pasien, list antrean, data dokter, data kamar, dan juga ada tampilan beranda, info, Gmail, dan profile. Untuk home beranda ini merupakan tampilan yang menampilkan data. Kemudian tampilan data pasien. Di dalam data pasien ini terdapat laporan pendaftaran pasien. Ada laporan pendaftaran pasien baru dan ada laporan pendaftaran pasien lama. Admin dapat mengedit dan mengunduh data ini, dan juga admin dapat mencari nama pasien. Kemudian ke tampilan list antrean. List antrean ini berisi tentang data kunjungan per hari. Admin juga dapat mengedit dan juga mengunduh data. Kemudian ada data dokter. Di dalam data dokter ini, tampilannya seperti ini, berisi tentang data-data dokter yang bertugas di dalam rumah sakit mitra kita. Admin juga dapat mengedit dan mengubah. Kemudian tampilan data kamar. Tampilan data kamar ini berisi tentang info-info kamar, kelas, kapasitas, tersedia, dan terpakai. Data kamar ini merupakan data yang berisi data kamar pasien. Admin juga dapat mengedit dan membagikan data kamar ini. Selanjutnya tampilan info. Tampilan info ini berisi tentang alamat rumah sakit mitra kita.
Dan juga ada sosial media seperti WhatsApp, Instagram, dan Twitter. Selanjutnya ke tampilan Gmail. Gmail ini merupakan Google email yang ditujukan untuk mempermudah admin dalam menggunakan Gmail untuk mengirim pesan, menerima pesan melalui email, melakukan rapat, dan lain sebagainya. Kemudian tampilan profile. Di dalam tampilan profile ini ada nama, NIP, nomor induk pegawai, email, dan juga nomor HP. Admin juga dapat mengedit nama, NIP, email, dan nomor HP. Jika ingin logout, bisa ada pilihan logout saja untuk tampilan admin. Selanjutnya, tampilan user pengguna yang akan disampaikan oleh Muhammad Rifan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu ini untuk menjelaskan tampilan mockup untuk user atau pengguna. Di sini ada tampilan awal dari mockup tersebut. Kita dapat melihat tampilannya. Yang kedua ada tampilan login. Di sini si user harus mengisi nick dan nomor HP. Jika belum mempunyai, pengguna bisa daftar terlebih dahulu. Maka akan langsung ke tampilan daftar, yaitu pendaftaran pasien baru yang harus diisi, yaitu nama, nick, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email. Setelah diisi benar, maka pengguna dapat mengklik daftar. Maka akan muncul tampilan notif selamat Anda telah terdaftar sebagai pasien baru. Setelah itu baru klik login dan memasukkan nick dan nomor HP yang telah terdaftar tersebut. Setelah login, maka akan beberapa pilihan, yaitu tampilan di home, yaitu bikin antrean, info kamar, jadwal dokter, tombol darurat, dan ada info tiket, tentang, dan akun. Di sini ketika pasien ingin membuat antrean, yaitu klik bikin antrean, maka akan terdapat pilihan masukkan data, yaitu nama polinya, pilih sesuai pasien yang akan berobat ke poli mana, yaitu ada pilihan poli dalam, umum, gigi, dan ortopedi, dan ada nama dokter tersebut yang bertugas di poli, contohnya di poli dalam. Selanjutnya di next, maka pilih tanggal berobat si pasien, yaitu mau tanggal berapa bisa dipilih, dan jenis pesertanya mau BPJS atau umum. Jika BPJS, isikan nomor BPJS-nya, dan jika umum maka diabaikan. Setelah itu klik daftar. Setelah klik daftar, maka akan muncul nomor antrean tersebut. Sebagai contohnya yaitu A001, yaitu dengan loket tujuan poli dalam dengan nomor BPJS 00456 di 890123. Maka Anda akan dilayani pada tanggal tersebut. Perkiraan waktu dilayani yaitu pukul 6. Politiknya seperti ini. Ketika si pasien atau pengguna klik QR kode, kita akan muncul scan barcode yang akan nantinya si pengguna untuk men-scan ketika tiba di rumah sakit, jadi tidak akan mengalami antrian. Di sini ada tampilan tiket untuk B001, yaitu yang membedakan yaitu A001 dengan yang menggunakan peserta BPJS dan jenisnya umum untuk B001. Sama seperti A001 yang BPJS menggunakan BPJS. Terus si pengguna dapat mengetahui info kamar. Di sini info kamar yaitu info kamar yang ada di rumah sakit. Di sini ada kelas isolasi, kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, ICU, dan non kelas. Di sini hanya informasi. Informasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Setelah itu ada tampilan jadwal dokter. Di sini jadwal dokter ada 4 sebagai contohnya, yaitu ada poli dalam, poli umum, poli gigi, ortopedi. Ketika pasien mengklik poli dalam, maka akan tampil seperti ini, yaitu ada harinya, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, yaitu hari di mana dokter itu bertugas. Dan ada juga waktu bertugasnya. Di sini ada dokter forensik dan dokter gigi. Sama seperti poli dalam, jika pasien mengklik poli umum, maka akan muncul seperti ini. Ada dokter asli, dokter Richard, yang bertugas dari pagi sampai siang dan dilanjut sama dokter Richard. Terus ada tampilan poli gigi, sama seperti tampilan sebelumnya, seperti ini. Dan tampilan ortopedi juga ada dokter Isa. Di sini pasien juga bisa mengklik tampilan tombol darurat, yaitu tampilan tombol darurat yaitu nomor telepon ambulan rumah sakit yang bisa untuk pasien yang belum membutuhkan ambulan. Di sini juga terdapat
terdapat tampilan tentang, yaitu alamat rumah sakit. Di sini ada nomor WhatsApp, Instagram, sama Twitternya. Setelah itu terdapat tampilan akun, yaitu akun saya, yaitu yang sudah mendaftar terlebih dahulu sebelumnya. Maka pasien dapat melihat akun. Di sini ada nomor rekam medis yang akan terdaftar setelah pasien tersebut berobat. Ada nama, nomor HP, jenis kelamin, alamat, dan nomor BPJS. Sekian penjelasan dari saya. Maaf ya banyak kata yang tidak tepat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Rifan Ajis yang sudah menyampaikan materinya. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu melihat dari latar belakang dalam instansi pelayanan kesehatan, pelayanan terhadap kepuasan pelanggan atau pasien merupakan hal terdepan. Informasi yang terbatas juga menyebabkan pasien atau pelanggan harus datang ke poliklinik atau rumah sakit hanya untuk melihat kepadatan antrian pendaftaran. Sedangkan pendaftaran atau registrasi merupakan hal terdepan dalam pelayanan terhadap pelanggan atau pasien. Dengan begitu, kami melakukan pengembangan iptek dengan peningkatan pelayanan pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.